Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 169, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sosok Hector Xavier menghilang dalam sekejap, dan nafas yang menakutkan datang ke arah Nathan Lewis lagi. Aku juga ikut. Melihat ini, Marcel Navarro melompat tinggi dan berjalan menuju Nathan Lewis. Marcel Navarro tidak ingin bergerak pada awalnya, karena Hector Xavier dapat membunuh Nathan Lewis. Dia kebetulan merasa nyaman, tetapi ketika Hector Xavier mengatakan bahwa pedang di tangan Nathan Lewis adalah pedang yang berharga, Marcel Navarro tergoda. Jika dia membunuh Nathan Lewis, dia akan bisa mengambil pedang di tangannya. Dia percaya bahwa Hector Xavier tidak akan berbalik melawannya untuk mendapatkan pedang. Lagi pula, tidak semua orang takut pada Aula Tiagra seperti Nathan Lewis. Tuan Nathan, melihat dua orang menyerang Nathan Lewis bersama-sama, Tiago Levon dan Elodie Eden bergegas lebih dulu, bahkan mengetahui bahwa mereka sudah mati. Setelah itu, Abigail bergegas tanpa ragu sedikit pun, diikuti oleh Xiano Bai dan Xiarge Bai. Di antara mereka, Xiano Bai adalah yang paling kuat, kekuatan peringkat kelima dari Grandmaster. Tetapi bahkan dengan kekuatan ini, tidak ada bandingannya dengan ranah tertinggi Master Bela Diri. Ini adalah dunia yang berbeda. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah, semua orang yang tinggal di sini akan mati. Melihat seseorang benar-benar membantu Nathan Lewis, Hector Xavier berteriak dengan marah. Kemarahan ranah tertinggi Master Bela Diri bukanlah lelucon. Master Seni Bela Diri dari Liga Seni Bela Diri saling memandang, dan akhirnya mereka semua berbalik dan pergi dengan cepat. Pada saat ini, citra kekalahan Nathan Lewis muncul, dan mereka pasti akan mati jika tetap tinggal. Dalam menghadapi kematian, orang-orang ini semua melarikan diri. Awalnya, mereka tidak ada hubungannya dengan Nathan Lewis. Alasan mengapa mereka menghormati Nathan Lewis sebagai pemimpin Liga Bela Diri adalah karena orang-orang ini dapat memperoleh manfaat darinya. Sekarang Nathan Lewis diburu, dia tidak bisa melindungi dirinya, tidak perlu memuji Nathan Lewis lagi. Puluhan orang bubar dengan tergesa-gesa, dan akhirnya hanya Lehnar Weru dan Geril Weru yang tersisa, dan Bairio Gao dan kedua muridnya berdiri di tempat. Mereka tidak lari, tetapi mereka tidak punya nyali untuk bergerak di depan pertempuran seperti itu, kekuatan mereka tidak cukup. Pada saat ini, Tiago Levon, Elodie Eden dan Abigail menghadapi Marcel Navarro. Meskipun mereka 3 lawan 1, mereka bertiga sama sekali bukan lawan Marcel Navarro. Mereka hanya bertemu satu sama lain, dan mereka bertiga dikirim terbang oleh Marcel Navarro. Memblokir sosok Marcel Navarro. Namun, Xiano Bai dan Xiarge Bai langsung menghentikan Hector Xavier menghadapi kekuatan ranah tertinggi Master Bela Diri. Kakek dan cucu keluarga Bai seperti lengan orang yang berdoa. Tetapi meskipun demikian, mereka masih berdiri di depannya tanpa ragu-ragu. Hector Xavier mengayunkan telapak tangannya, Xiano Bai dan Xiarge Bai terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Hector Xavier tidak membunuh, lagi pula lawannya berasal dari keluarga Bai di ibu kota, jadi Hector Xavier agak takut. Jika kamu berani menghentikanku, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Hector Xavier berteriak marah. Nathan Lewis memandangi beberapa orang yang terlempar ke tanah di depannya. Matanya perlahan memerah, dan nyala pedang. Pembunuh naga di tangannya menjadi lebih kuat. Kalian semua mundur, kalian tidak diizinkan melangkah maju untuk membantu, kata Nathan Lewis tanpa ekspresi. Tuan Nathan, wajah Tiago Levon dan Elodie Eden jelek, mereka jelas terluka, tetapi mereka tidak ingin mundur. Mundur, Nathan Lewis meninggikan suaranya, dan tidak ada keraguan dalam suaranya. Tiago Levon dan Elodie Eden hanya bisa saling mendukung dan mundur. Abigail dan keluarga Bai semua memandang Nathan Lewis, akhirnya menghela nafas tak berdaya, dan mundur. Bahkan jika mereka berjuang untuk hidup mereka, mereka mungkin tidak akan dapat membantu Nathan Lewis, lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pada saat ini, Marcel Navarro melihat Nathan Lewis berjalan maju lagi dengan pedang pembunuh naga di tangannya, cahaya dingin melintas di matanya, dan jaring tiba-tiba melanda, dan kemudian jaring langsung berubah menjadi belenggu, melilit kaki Nathan Lewis.
Dan sosok Marcel Navarro juga bergerak dengan kecepatan kilat, dia langsung mengelak di depan Nathan Lewis, dan mengulurkan tangannya untuk meraih pedang pembunuh naga Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tetapi ketika Nathan Lewis hendak melawan, dia menemukan bahwa sosok Marcel Navarro tiba-tiba terbang mundur. Setelah Marcel Navarro mendarat, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Tuan Xavier, apa maksudmu? Marcel Navarro mengerutkan kening setelah mendarat, dan bertanya pada Hector Xavier. Hidup anak ini hanya bisa diambil olehku. Kamu hanya bisa menonton dari samping. Kebencian membunuhnya tak tertahankan. Apakah kamu takut aku tidak akan bisa membunuhnya sendirian? Hector Xavier telah melihat Marcel Navarro ingin membunuh bocah itu, jadi hentikan Marcel Navarro. Meskipun Marcel Navarro marah, dia tidak berani mengatakan apapun, dan hanya bisa mundur dengan marah. Nak, aku akan merobek mayatmu menjadi ribuan keping. Setelah Hector Xavier selesai berbicara, semburan napas naik dari tubuhnya, dan napas yang mengerikan menekan Nathan Lewis, membuat Nathan Lewis sedikit keluar dari napas. Apakah kamu bisa membunuhku atau tidak masih belum diketahui? Nathan Lewis mengangkat pedang pembunuh naga. Sekarang pedang pembunuh naga ada di tangan Nathan Lewis, itu terus berdengung, seolah-olah bersorak untuk Nathan Lewis. Mata Hector Xavier sedikit menyipit, dan dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pedang pembunuh naga, terlihat bahwa dia menunjukkan minat yang besar pada pedang ini. Melihat Hector Xavier sangat menyukai pedang pembunuh naga, Nathan Lewis tiba-tiba punya rencana, dan aura di tubuhnya ditekan, dan seluruh tubuhnya hampir dihancurkan oleh aura Hector Xavier. Nathan Lewis sangat dekaden saat ini, seolah-olah dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya, dan bertarung dengan Hector Xavier. Melihat aura Nathan Lewis langsung lesu, Hector Xavier mengangkat bibirnya, seni bela diri adalah tentang menjadi mantap dan mantap, meletakkan dasar yang kokoh. Saya tidak tahu keterampilan apa yang Anda gunakan untuk membuat diri Anda mencapai kekuatan seorang master hebat di usia muda, tetapi pada akhirnya itu hanya pertunjukan. Sekarang aku membunuhmu, apakah masih belum diketahui? Wajah Nathan Lewis jelek, mulutnya kasar, dan dia memandang Hector Xavier dengan sedikit mata memohon dan berkata, aku akan memberimu pedang pembunuh naga di tanganku, dan kamu akan mengampuni hidupku. Jika kamu tidak setuju, paling buruk aku akan mengikutimu. Pedang pembunuh naga akan dihancurkan bersama, ini adalah harta karun kuno. Nathan Lewis berencana menggunakan pedang pembunuh naga di tangannya untuk menyelamatkan hidupnya. Hector Xavier tidak menyangka Nathan Lewis akan mengajukan permintaan seperti itu, dan sedikit terkejut. Tiago Levon dan yang lainnya juga tertegun. Ada apa dengan Tuan Nathan? Apakah Anda bodoh? Ini balas dendam karena membunuh putranya. Bahkan jika dia memberikan pedang itu kepada Hector Xavier, bagaimana dia bisa membiarkan Tuan Nathan pergi, kata Tiago Levon dengan wajah bingung. Tuan Nathan bertingkah sangat aneh hari ini. Tidak terlihat seperti dia. Elodie Eden juga menatapnya dengan ekspresi bingung, tidak mengerti apa yang dilakukan Nathan Lewis. Xiano Bai tidak berbicara, tetapi matanya sedikit tertuju, melihat segala sesuatu di depannya. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Nathan Lewis, dia bisa yakin bahwa Nathan Lewis jelas bukan orang yang mau berkompromi, rakus akan hidup dan takut mati. Alasan mengapa Nathan Lewis melakukan ini pasti ada alasannya. Tetapi pada saat ini, Hector Xavier sedikit terkejut, dan memandang Nathan Lewis. Awalnya dia mengira Nathan Lewis adalah laki-laki, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga seorang pengecut dalam menghadapi hidup dan mati. Namun, bagaimana mungkin Hector Xavier melepaskan Nathan Lewis karena membunuh putranya, tetapi untuk mendapatkan pedang pembunuh naga terlebih dahulu, Hector Xavier mengangguk dan berkata, jika kamu bisa memberiku pedang ini, aku bisa mengampuni hidupmu, tapi kejahatan awal bisa dihindari, kejahatan hidup tidak dapat diloloskan, kamu harus naik gunung untuk menjaga makam putraku selama 3 tahun. Hector Xavier tidak berani setuju terlalu gembira, dia takut Nathan Lewis akan curiga. Oke, selama kamu tidak membunuhku, belum lagi menjaga makam selama 3 tahun, bahkan 10 tahun. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan pedang pembunuh naga ke Hector Xavier. Hector Xavier terbungkus kekuatan, dan kemudian dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang pembunuh naga, dia takut Nathan Lewis akan curang. Ketika pedang pembunuh naga dipegang di tangannya, Hector Xavier bisa merasakan jejak nafas di pedang, dan dengan pikiran, pedang pembunuh naga benar-benar berdengung bersamanya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini.
Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.